Pertambahan kasus positif COVID-19 per Sabtu 10 Juli 2021 terus bertambah. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Alor, terjadi penambahan kasus baru sebanyak 19 orang dan 10 lainnya dinyatakan sembuh. Penambahan kasus baru ini membuat jumlah pasien COVID-19 sejak tahun 2020 hingga kini mencapai 363 orang dengan rincian 155 orang sedang menjalani isolasi mandiri, 20 orang menjalani karantina terpusat, 10 orang sedang dirawat di RSUD Kalabahi, 10 orang meninggal dunia, serta 168 orang dinyatakan sembuh. Kasus aktif COVID-19 Alor hingga kini mencapai 185 orang. Terkait hal ini, sejumlah pengetatan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi pelaku perjalanan, di mana setiap orang yang melakukan perjalanan wajib menunjukkan surat bukti vaksinasi minimal 1 kali. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Alor, Ferdi Ilalesa, saat ditemui di kediamannya pada Sabtu 10 Juli 2021. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan surat dari Kadis Perhubungan Provinsi untuk transportasi laut, udara, dan darat, tentunya ada diperketat ditambah lagi dengan surat vaksin tahap pertama untuk baik itu yang penyeberangan udara, laut maupun darat yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, antar kabupaten, bahkan juga untuk mereka yang datangnya dari luar NTT. Mengantisipasi lonjakan kasus yang kian bertambah, pemerintah saat ini telah mempersiapkan beberapa lokasi karantina terpusat baru, di antaranya di Gedung Tenun, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, serta di setiap desa dan kelurahan. Kita kemarin sudah dalam kaitannya dengan lonjakan kita yang cukup tinggi ini, maka persiapan karantina tingkat kabupaten itu kita siapkan dengan baik. Kami kemarin sudah satu karantina yang ada di Wolatang yang sekarang terpusat, SKB, itu sedang dimanfaatkan. Kemudian kami mempersiapkan lagi karantina yang kita gunakan nanti di Kecamatan Alor Barat Laut, ada di Desa Alor Besar, Gedung Tenun, yang kemarin kita sudah secara teknis kami sudah turun melihat di sana. Kemudian kelayakan bersama tim dari kesehatan, dari Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Kabupaten, kami sudah pergi ke sana melihat. Dari sisi kelayakannya, secara teknis dia bisa menampung. Sekitar 30 sampai 40 orang di gedung itu. Ya. Kita juga sudah mengkomunikasikan dengan seluruh kepala desa lurah, dan seluruh camat untuk persiapan karantina tingkat desa dan kelurahan. Saat ini menurut Lahal, sisa stok alat rapid test yang dimiliki oleh pemerintah hanya 2.000 unit dari sebelumnya 10.000 unit. Untuk itu menurutnya, pemerintah sudah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan agar mengajukan permintaan alat rapid test baik kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah lain yang diambil guna mencukupi kebutuhan rapid test adalah menyiapkan anggaran yang bersumber dari dana desa. Stok kita untuk melakukan tracking untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif, kita kemarin ketersediaan rapid test antigen kita ini kan hampir kurang lebih 10.000. Tetapi kita sudah gunakan, tersisa sekarang ini hampir kurang lebih ada sekitar 2.000 sekian yang masih tersisa. Dari 10.000 kemarin beberapa bulan lalu yang kita mendapat bantuan dari pusat, tetapi karena aktivitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang cukup tinggi, pemerintahan yang cukup tinggi, dan kita juga harus melakukan pengawasan langsung secara ketat bahwa yang dalam kegiatan itu tidak bebas dari COVID, maka rapid test itu kita lakukan. Dan karena itu sampai dengan minggu ini kita sudah pada posisi mengalami kekurangan itu. Sementara itu kita akan khususkan untuk masa-masa tracking bagi peningkatan eskalasi kita yang cukup tinggi ini untuk pasien terkonfirmasi positif yang telah melakukan kontak-kontak erat. Karena itu kepada Kadis Kesehatan kemarin sudah diperintahkan untuk
mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk tambahan rapid test antigen. Yang kemarin langkah itu sudah diambil. Sementara kemarin kami ke provinsi, itu permintaan sudah juga ke provinsi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada, termasuk di dalamnya mempercepat vaksin tahap pertama. Yang kedua, kami juga telah bersepakat untuk di desa dan kelurahan juga dengan berkoordinasi dengan Kadis PMD dan Kadis Kesehatan untuk pengadaan rapid test antigen yang sementara ini kita lagi kekurangan lewat kesiapan mereka di sana, ya, lewat kesiapan mereka di sana untuk kepentingan itu, karena memang kemarin bersama teman-teman camat dan juga Kadis PMD, Kadis Kesehatan itu sudah dikomunikasikan untuk mereka lewat dana desa mereka, ya, yang 8% itu item-itemnya sudah jelas untuk penanganan COVID, itu sudah ada, dan implementasinya adalah tindak lanjuti itu sudah. Lahal menambahkan juga bahwa saat ini pemerintah sudah mengambil keputusan untuk meliburkan anak sekolah selama 2 minggu mendatang dan akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut. Menyikapi kondisi mendekati libur masuk sekolah yang rencananya tanggal 12 ini anak-anak sekolah sudah mulai masuk dan mulai dengan MOUS, maka kemarin kami telah bersepakat di satuan tugas dan sudah menyampaikan secara tertulis kepada Kadis Pendidikan untuk libur sekolah diperpanjang 2 minggu ke depan. Libur sekolah diperpanjang 2 minggu ke depan dengan peningkatan, dengan kita melihat kembali nanti eskalasi penurunannya. Kalau dia sudah mulai mengurang, itu tetap tentunya menjadi catatan untuk kita lihat kembali. Tetapi kalau dia masih dalam posisi meningkat seperti sekarang ini, maka tentunya pertimbangan memperpanjang itu tentunya menjadi bagian untuk dari satuan tugas akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan itu. Tidak hanya sekolah yang diliburkan, menurut Lahal, komunikasi telah dibangun dengan beberapa klasis yang berada di zona merah, sehingga dalam 2 minggu mendatang ibadah minggu dilaksanakan di rumah. Kemudian untuk peribadatan yang terjadi, ya, beberapa komunikasi telah dibangun dengan tokoh-tokoh agama untuk di beberapa klasis di dalam wilayah daerah ini. Mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk beberapa 2 minggu ke depan ini bergereja dari rumah. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.